وصحبه إلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwa'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil dini wad dunya wal akhirah. Wa min hawli min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa min hawli min awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Sallallahu mu'allif hadzal kitab asy-syaikh Imam Bihamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa man 'allamani wa usuli wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa qala Masruqun kana rajulun bil badiyati lahu kalbun wa himarun wa dikun fadiku yuqiduhum lis salati wal himaru yanquluna alaihi al ma'a wa yahmilu lahum khiba'ahum wal kalbu yahrusuhum. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita akan masih mengkaji tentang bab keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kalau kita udah ridho, waktu yang singkat puluhan tahun ini tetap singkat kita hitungnya. Karena dibanding dengan kehidupan nanti di alam barzah yang ratusan tahun, ribuan tahun, dibandingkan nanti dengan kehidupan di yaumil qiyamah yang kekal. Mudah-mudahan kita kekal semuanya di dalam surga. Waduh, nikmat banget dah. Dan dibandingkan itu semua, hidup di dunia ini menjadi sangat singkat. Saya ingin mengingatkan kata singkat supaya kita tidak menjadi orang yang kemudian mengorbankan urusan yang panjang demi urusan yang singkat. Orang yang memikirkan urusan yang singkat kemudian dibikin serius banget gitu, kayak segalanya gitu, sehingga dia tidak memperdulikan untuk beribadah, dia tidak memperdulikan untuk menolong orang. Itu kan orang yang bangetan serius sama urusan dunia. Kerja dari pagi sampai sore, lembur malam dibelain, besok kerja lagi. Datang hari Sabtu, hari Minggu buat istirahat, Senin kerja lagi. Cuman mikirin begitu aja, urusan dunia. Kan sampai kayak begitu. Tapi dia tidak menyempatkan diri untuk datang ke majelis ta'lim, ke majelis zikir. Ntar bakalan nyesel. Segitunya dunia diteblatin gitu. Diteblatin kagak ada capeknya, nggak ada ngasohnya. Ntar giliran udah tua, lemah, baru dah punya niat untuk pengen berbuat kebaikan. Kenapa? Karena penyesalan di akhir itu tidak ada gunanya ya, nggak ada gunanya. Apalagi sampai ada orang yang, maaf ya, ini lebih kepada karena ngaji ya, adalah sasarannya adalah hati. Bagaimana mereka yang berlama-lama menyimpan permusuhan, kebencian, dendam. Ya Allah, ente kelewat mulia punya hati, lagi ditempatin sama segala penyakit. Kadang-kadang bangga dengan penyakit yang mereka miliki dengan sebuah kata-kata, gue emang orangnya begini.
Gua emang orangnya dari dulu begini gitu. Kalau lagi salah mah kudunya penyakit itu kudu dibuang. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Karena tidak ada penyakit hati yang kau pelihara kecuali akan mendatangkan kemadorotan dalam perbuatan-perbuatan. Nanti kita akan belajar bersilaturahim kepada orang yang selalu berpikiran positif, hatinya kelewat luas. Karena yang menyebabkan seseorang menjadi enjoy dalam hidup ini kalau hatinya luas, tidurnya pulas. Kalau orang yang dengki, dia tidurnya aja kagak pulas, mimpinya mimpi buruk mulu, mimpi buruk mulu. Karena apa? Karena sesuatu, kata Imam Ghazali dalam kitab Kiwau Sa'adah, sesuatu yang kebawa dalam hati, yang di dalam hatimu itu akan sering kebawa di dalam tidur, mimpinya mimpi buruk. Nah, kita akan bersilaturahim kepada seseorang yang dia mempunyai keluasan hati dan akan menyadarkan orang satu kampung. Satu kampung dengan keluasan hati seseorang. Diceritakan dalam kitab Ihya ini, satu kampung akhirnya menjadi sadar, oh iya benar dia. Padahal menyalahi logika. Tapi kalau dia berniaga dengan Allah, dia sedang menerima ridho terhadap ketentuan Allah, maka dia akan selalu melihat bahwa ada hikmah dari apa yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Ini yang kemudian saya harapkan kita menjadi orang yang menerima, enggak kemudian menyalahkan keadaan. Dia mah enak orang diperlakukan begini sama bapak dulu, sama orang tua. Dia mah enak. Jadi selalu yang disalahin manusia. Dia lupa menyalahkan diri dia. Bahwa boleh jadi kesusahan yang datang kepadamu itu adalah sesuatu yang akan menghapuskan dosamu, atau sesuatu yang sesungguhnya menyimpan karunia yang akan kau dapatkan. Cuman gara-gara ngeluh, buruk sangka, akhirnya jadi gak dapat kebaikan. Kita akan ngaji nih pada kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Masruq, ada seorang tabi namanya Masruq. Kana rajulun, ada 3 kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Ada 3 kisah karena memang saya menuliskan tema kisah orang-orang yang ridho kepada ketentuan Allah, supaya enggak ngeluh-ngeluh hidup. Yang ada kita bersyukur karena dibandingkan dengan orang yang diceritakan dalam kitab ini, kita kelewat banyak mendapatkan karunia. Kan yang bikin kita jadi ngeluh karena ngelihatnya ke atas mulu, ngelihatnya kepada orang yang mendapatkan kelebihan melulu. Kalau dia ngelihatnya kepada yang lebih bawah dalam urusan dunia, dia akan bersyukur terus. Kita punya laki begini banget, masih mending ente punya laki. Ada yang dari muda dia baru punya anak 2 gitu ya, baru punya anak 2 ditinggal oleh lakinya. Bukankah dia mendapatkan kesedihan yang berlebih dibanding ente? Maka disyukuri bahwa pada saat engkau bahkan mendapati suamimu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak kemudian menyalahkan suaminya. Ini adalah karunia dari Allah. Karena setiap seseorang mempunyai jodoh pasangan atas ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah. Banyak banget kita lihat ada orang yang dari dulu udah kelihatannya masih fulan. Begitu nikah sama orang lain, nggak taunya nikah sama orang yang di luar dari yang dia kenal. Banyak betul, Pak. Ada orang yang kemudian dia berusaha dari pagi sampai sore, terus dia bekerja, enggak ada penghasilan, enggak, hidupnya enggak berubah gitu-gitu aja. Ada orang yang kerjanya nyantai tapi rezekinya naik terus. Dari mana kita melihat? Karena Allah yang memberikan rezeki. Nah, maka kita akan ngaji pada kesempatan kali ini. Kalau kita menjadi orang yang ridho, bersyukur, maka menjadi orang yang akan mendapatkan banyak karunia. Apa kata Masruq? Ada kana rajulun bil badiyati. Ada seseorang bil badiyati, dia ada di sebuah kampung, perkampungan. Lahu kalbun wadikun, itu tetap baginya kalbun bermula, seekor anjing, wa himar wadikun, dan ayam yang berkokok, ayam jago. Fadiku yuqiduhum misalah, maka bermula ayam jagonya dia itu, dia membangunkan membangunkan satu kampung itu untuk melaksanakan sholat. Tugasnya itu. Jadi kalau dengar suara ayam kukuruyuk, bukannya malah narik selimut. Ini ayam udah bunyi, udah rada pagi nih, udah kelamaan begadangnya. Justru malah yang lagi tidur bangun, yang udah tidur, yang udah lagi melek malah tidur. Udah mau subuh nih, Bu. Jangan sampai kagak tidur jadi tidur. Bukan malah bangun.
Fadiqu yuqiluhum lis-shalah, maka bermula seekor ayam itu yuqilu membangunkan hum akan penduduk kampung itu lis-shalah untuk melaksanakan sholat. Bahkan dalam hadis Pak, tidak ada satu ayam, seekor ayam yang kukuruyuk kecuali karena dia melihat malaikat yang turun. Jadi tidak ada satu ekor ayam tuh. Makanya saya dulu sempat melihara ayam pelung. Karena ayam pelung dia kukuruyuknya rada panjang. Dalam hadis dikatakan bahwa kalau dia ayam tuh kukuruyuk, dia melihat malaikat. Dikasih penglihatan. Makanya dia turun. Banyakkan kukuruyuknya di waktu menjelang subuh. Karena sholat malam itu dan sholat subuh itu disaksikan langsung oleh para malaikat. Bahkan kalau kita lagi sholat sunnah tuh sendirian di rumah, itu kan kita dianjurkan dalam kitab Ihya, kita disuruh kerasin suara kita, zahar kalau malam, jahar dia sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada engkau sholat kecuali itu ada bangsa malaikat dan jin yang muslim yang mereka boleh jadi menjadi makmummu. Itu diantara dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cuman kita begitu sholat ya asal kencengin, asal jangan ngikut amin aja tuh mereka. Marinya kita lagi sholat walau dolin ada yang amin di belakang, jadi kabur kita. Wal himaru yanquluna alaihi al-ma'ah, dan himar mereka memindahkan atas himar itu al-ma'ah air. Jadi memindahkan untuk ngambil air. Wa yahmilu lahum khiba'ahum, dan membawa apa himar lahum bagi mereka khiba'ahum akan hasil-hasil kebun mereka, hasil tani mereka. Khiba'ah itu gandum. Jadi hasil pertanian. Wal kalbu yahrusuhum, dan seekor anjing itu menjaga mereka. Jadi ada 3 hewan peliharaan orang yang soleh. Seorang laki-laki yang dia punya seekor anjing, punya himar, dan punya seekor ayam. Nanti ada 3 kisah yang akan kita kaji. Mudah-mudahan akan merontokkan penyakit di dalam hati kita, menjadi seorang yang suka mengeluh dan bahkan membuatnya menjadi tidak yakin dalam beribadah. Banyak orang yang nggak yakin dalam beribadah, diantaranya gue sholat tahajud mulu malah tambah banyak masalah. Dulu waktu gue kagak sembahyang, kagak sholat malam, kayaknya hidup tenang-tenang aja. Karena ada yang begitu, Bu. Ada yang datang, Ustadz, begitu saya dekat sama Allah, saya sholat malam, kenapa musibah nggak berhenti-berhenti? Nanti kita ngaji. Kalau musibah yang terjadi pada seorang yang ahli ibadah, pasti dia mengandung hikmah. Tapi kalau musibah terjadi kepada orang yang durhaka, boleh jadi itu siksaan yang didahulukan. Itu pun supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada Allah. Qala, maka bercerita ini Masruq, faja'a as-sa'labu fa'akhadha dika. Maka datanglah seekor sa'lab itu rubah, musang ya kalau cara kita, yang suka makan ayam musang ya sejauh. Kalau dulu banyak betul tuh di daerah Buaran dulu masih pada melihara ayam, orang ada lumbungnya. Nah itu biasanya dimakan sama musang. Faja'a, maka telah datang, apa yang datang as-sa'labu itu rubah atau musang, fa'akhadha dika, maka mengambil atau memangsa apa musang akan ayam itu. Fahazinu, maka satu kampung sedih. Jadi kampung kecil kayaknya ya, kampung kecil yang kalau kukuruyuk kedengeran semua kan kampungnya nggak terlalu gede. Mungkin kalau ini ada dipisahkan oleh tempat-tempat kayak dulu kalau di bawah tuh kayak ada rawa perkampungan kayak begitu kali. Fahazinu lahu, maka bersedih semua penduduk kampung itu. Sedih ini yang tukang bangunin sholat. Tapi lihat, sedihnya karena nggak ada yang bangunin lagi sholat. Ini malah komplain kalau ada yang bangunin sholat dari musola, dari masjid. Ada yang begitu nggak? Lah, jawabnya kompak amat. Emang banyak. Pakai ngirim-ngirim surat gitu, kayak medemenan aja. Ngirim jaki. Nih ada satu kampung sedih karena ada seekor ayam yang mati, nggak ada lagi yang bangunin mereka sholat. Justru girang kalau ada yang bangunin sholat, karena ente kalau lagi tidur kepulesan itu kalau kita ngaji dalam ngaji hadis itu telinganya lagi dikencingin sama setan, makanya kupingnya rada budek, nggak dengar. Makanya yang tinggal di dekat musola al-musyawarah girangnya nggak ketulungan. Karena Bang Haji emang mengambil fungsi seekor ayam yang kukuruyuk, ngebangunin sholat.
niatnya ngebangunin sholat ketika tarhim ya. Kudunya girang kita. Orang dari rumah saya, alhamdulillah udah kedengaran suara Bang Haji Emang. Berarti kita berapa menit lagi sih itu menuju subuh? 30 menit. Kita masih kebagian tuh bisa bersih-bersih untuk sholat taubat, paling kagak sholat tahajud apalagi. Kalau bisa. Jadi kebayang nggak kalau ada orang yang dia dibangunin sholat lagi marah, pasti orang yang durhaka kepada Allah. Bukannya malah bersyukur. Ini sedih satu kampung karena tidak ada yang membangunkan sholat. Tandain Bapak Ibu, kalau orang yang dia gelisah dengan panggilan sholat, kekencengan speaker, emang bunyinya lagi mau waktu sholat doang. Kecuali jam 12 malam lagi Bang Haji Emang hidupin speaker, lagi ada urusan berarti kalau begitu. Kalau waktunya setengah jam girang ente. Seakan-akan dari musola al-musyawarah ini mengajak kepada ayo bangun. Udah waktunya nih. Ada kesempatan buat kita meminta ampun kepada Allah. Sholat sunnah. Habis itu subuh. Wah luar biasa tuh Pak. Kita kalau nyuruh orang aja ngebiayain, ngongkosin, bayarnya mahal. Mahal. Saya kalau dari mana-mana Ibu. Misalnya pulang jam 2 pagi gitu. Jam habis subuh harus ada jadwal atau berangkat sebelum subuh. Tapi kan saya harus tidur karena biar bisa segar walaupun 1 jam. Itu saking khawatirnya kita ngupain santri. Siapa yang begadang malam ini? Saya nih lu begadang. Ntar bangunin Abe jam 3:30. Karena khawatir kita kebablasan. Ngupain Pak, kita ngupain. Coba kalau di al-musyawarah 30 menit sebelumnya kemudian berkumandang. Terus ada warga yang kemudian ngupain 1 bulan 2 juta karena telah membangunkan kami jadi sholat semuanya. Wah insya Allah ntar jadi berebut yang bangunin. Kudunya kan begitu. Alhamdulillah sudah telah mengingatkan aku untuk berterima kasih dalam ruku dan sujud kepada Allah. Nih satu kampung ditinggal oleh seekor ayam yang dimakan oleh musang, kemudian mereka semuanya bersedih. Fahazinu lahu wa kana ar-rajulu sholihan, dan adalah seorang laki-laki yang punya ayam itu sholihan, seorang laki yang soleh. Apa yang dikatakan faqala asa ayyakuna khairan. Boleh jadi bahwa kematian seekor ayam itu adalah mendatangkan kebaikan. Kan melawan logika. Ayam yang dia punya mati dimakan oleh seekor musang. Logika manusia akan berkata, dan kebanyakan dari orang-orang di kampung itu, bahwa ini musibah. Tapi dia berbaik sangka, asa ayyakuna khairan. Tsumma jaa dhi'bun, kemudian datang dhi'bun, seekor serigala, fa khariqa batnal himari faqatalahu, maka kemudian itu serigala merobek perut himar dan kemudian membunuhnya. Fahazinu, sedih lagi satu kampung. Tadi kan himar fungsinya apa? Buat bawa mereka ngambil air, bawa mereka. Jadi ini orang soleh, sedekahnya luar biasa. Seekor himar yang dia punya didedikasikan buat nolongin orang yang sekampung, nggak dipungut biaya. Emang kita kudu sering untuk bersilaturahim kepada orang-orang soleh supaya kita punya profil orang yang akan kita ikutin. Kalau ketemu dengan orang yang pelit, maka kita akan tercegah dari untuk berbuat baik. Maka matilah itu himarnya. Fahazinu alaihi, maka sedih, satu kampung sedih lagi. Apa yang dikatakan oleh lelaki yang punya himar itu? Faqala ar-rajulu, maka berkata lelaki yang punya himar tersebut, asa ayyakuna khairan. 2 udah, dia punya hewan mati. Summa usiba al-kalbu ba'da dzalika, kemudian ditimpa bencana apa seekor anjing setelah yang demikian itu. Setelah 2 hal kejadian itu, ayam yang dimakan musang, kemudian himarnya yang dimakan oleh serigala, maka kemudian terjadi juga pada seekor anjing. Dan berkata dia, lelaki itu, asa ayyakuna khairan, tetap aja dia berkata bahwa boleh jadi dengan matinya itu seekor anjing,
maka kemudian mendatangkan kebaikan. Berpikirnya positif. Jadi kalau ngaji ini jangan pernah engkau mengeluh. Kalau engkau suka melaksanakan perintah Allah, maka ketika ada musibah yang terjadi pada dirimu, ketahuilah pasti ada hikmahnya. Pasti ada rencana baik dari Allah. Jangan yang gak pernah sholat kemudian dapat musibah bilang, pasti ada hikmahnya ntar nih, ada rahasia. Jangan. Ente lagi dihukum tuh, supaya ente nggak ngelakuin lagi kedurhakaan. Summa asbahu dzalika yaum, maka kemudian mereka berada di waktu pagi di satu hari. Fanawaru fa idza qad subiya man haulahum wa baquhum, maka mereka melihat, maka tiba-tiba telah ditawan man haulahum, orang di sekitar mereka, di sekitar kampung itu ditawan semuanya oleh seorang pemimpin yang otoriter. Wabakuhum, dan mereka meninggalkan mereka. Jadi mereka satu kampung aman, nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang tawan. Tapi kampung yang ada di sekitarnya, siapapun orang selain mereka ditangkap oleh seorang pemimpin yang zalim. Qala, maka berkata ini orang soleh, berkata Masruq, wa innama ukhidhu ulaika lamma kana indahum min aswatil kilabi wal hamiri wadikati, dan hanya saja ditawan mereka itu, selain orang-orang yang di kampung tersebut semuanya ditawan. Sebabnya apa? Lamma kana indahum, tatkala adalah bersama mereka, min aswatil kalbi, dari suara, min aswatil kilabi, dari suara-suara anjing, wal hamiri, dan himar, wadikati, dan ayam. Jadi itu seorang pemimpin raja kagak demen sama suara anjing, suara himar, suara ayam. Maka satu kampung yang ada di situ, biar siapapun yang punya ditangkep-tangkepin semuanya. Maka kemudian wa kanat al-hiratu lihaula'i min halaki hadhil hayawanati kama qaddarahullahu ta'ala. Maka adalah yang terbaik bagi mereka ini pada bencana terhadap hewan-hewan tersebut sebagaimana telah Allah tentukan. Artinya kita lihat yang punya ini orang soleh, Pak. Dia tetap berbaik sangka walaupun itu musibah. Maka kemudian ternyata ada rencana bakalan dapat bencana orang-orang yang ada di sekitar kampung itu karena mereka punya binatang peliharaan. Tapi ini udah dibikin meninggal atau dibikin mati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang berbeda, dan kemudian justru menyelamatkan dari satu kampung itu yang terbaik. Artinya dari kisah yang pertama ini saya ingin sampaikan bahwa boleh jadi pertama ada satu orang yang soleh mendatangkan kebahagiaan buat orang satu kampung. Itu hakikatnya orang soleh. Dia mendatangkan kebahagiaan bagi orang satu kampung. Perkara ada orang yang dengki itu urusan beda. Tinggal kita hitung banyakkan mana yang dengki sama yang mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Misalnya ada seorang berbuat baik ustadz, tapi si fulan kesel sama dia, si fulan kesel sama dia, jangan disalahin ustadznya. Itu orangnya, kecuali separuh kampung benci sama ustadz itu, berarti ustadznya yang punya masalah. Atau yang demen sama dia cuma beberapa orang, berarti ustadznya yang punya masalah. Tapi kalau kemudian banyak orang yang suka, kemudian bahkan yang membenci adalah orang yang katanya punya kedudukan, lihat dulu, jangan-jangan kalau di ronsen hatinya ada dengki, hatinya ada dendam, di dalam hatinya ada cemburu, iri. Yang kedua, hikmah kedua, musibah yang terjadi pada orang soleh, bahkan musibah namanya, itu masih tetap mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin memberikan kebaikan. Jadi nggak mungkin kalau orang yang sholat 5 waktunya rapi, kemudian mereka mendapatkan bencana karena Allah hukum. Enggak, Allah ingin menyelamatkan mereka. Jangan disalahfahami oleh orang yang tidak melaksanakan sholat. Jangan disalahfahami oleh orang yang tidak hadir, tidak suka ke majlis ta'lim, majlis zikir, sholat berjamaah. Mereka jangan berkesimpulan, oh Allah kasih musibah pasti ada hikmahnya. Enggak lah, orang lu durhaka.
Itu hukuman supaya kau kembali kepada Allah. Kalau yang disebut hikmah, pasti ada kebaikan buat dia. Ini perlu diingat Pak, karena banyak orang yang merasa paling benar walaupun mereka nggak pernah ngelakuin kebaikan. Orang melakukan kebaikan aja ngerasa paling benar kagak boleh. Belum tentu lu masuk surga biar kata sholat mulu, biar kata ke majlis talim mulu. Ya emang bener belum tentu. Kalau gue yang rajin sholat, yang rajin ke majlis talim belum tentu, apalagi yang kagak pernah datang. Lagi mau ngesok, lagi mau bilang katanya belum tentu. Makanya di sini disampaikan faman arafa khafiyya lutfillah ta'ala radiya bi fi'lihi ala kulli halin. Siapa orang yang dia mengetahui lembutnya kasih sayang Allah, hal samarnya, tersembunyinya kasih sayang Allah, khafiyya lutfillahi ta'ala radiya bi fi'lihi ala kulli halin, maka orang tersebut pasti akan ridho kepada Allah atas semua keadaan dengan perbuatan Allah dan atas setiap keadaan. Kalau dia udah kenal siapa Allah dan dia mengetahui bahwa jangan kata ente, Fir'aun aja kalau berdoa masih dikabulin. Masa ente bukan Fir'aun lagi kagak yakin doa dikabulin. Jangan kata ente, itu ada Siti Asiyah. Dalam Al-Quran diceritakan kayak apa susahnya jadi istri Fir'aun, tapi tetap ditolongin. Itu dalam tafsir diceritakan setiap kali Fir'aun ingin menggaulinya, maka Allah serupakan seorang wanita yang mirip dengan istrinya. Jadi Siti Asiyah tidak pernah tersentuh. Setiap kali mendapatkan siksaan, maka Allah selalu memerintahkan malaikat untuk menjaga itu Siti Asiyah. Itu dalam tafsirnya diceritakan bahwa Siti Asiyah tidak pernah merasakan penderitaan dari Fir'aun karena Allah selalu menjaga itu Siti Asiyah. Itu istrinya raja yang paling zalim. Setiap kali mau berhubungan badan, orang lain yang diserupakan, dan itu gampang bagi Allah. Nabi Isa dalam Al-Quran seperti yang kita yakini, yang disalib menurut Al-Quran bukan Nabi Isa. Barrafahullahu ilaih. Nabi Isa mah diangkat kepadanya. Nanti akhir zaman akan turun. Dia yang akan ngelawan Dajjal. Dan dalam hadis akhir zaman itu, peristiwa akhir zaman itu diceritakan Nabi Isa keteter juga lawan Dajjal. Sampai kemudian Allah turunkan pasukan yang kemudian memusnahkan itu Ya'juj Ma'juj dan Dajjal juga tuh. Ya'juj Ma'juj nanti akan keluar. Dajjal dia akan berhadapan dengan Imam Mahdi juga. Isa Ya'juj Ma'juj. Faman arafa khafiyya lutfillahi ta'ala radiya bi fi'lihi ala kulli halin. Siapa yang dia kenal tersamarnya lutfillah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah, maka dia akan radiya bi fi'lihi ala kulli halin. Dia akan ridho dengan perbuatan Allah, ketentuan Allah atas setiap keadaan ala kulli halin. Karena udah kenal enggak mungkin. Kayak kita kenal sama babak kita aja. Kagak, biar kita punya salah kayak apa juga. Babak kita mantar ada waktunya bakalan kesian sayang sama kita. Kita kenal banget. Coba kalau jajalin sama orang lain, belum tentu kau mendapatkan itu. Itu sama orang tua, apalagi kalau Allah yang menyayangi kita. Itu kisah pertama. Ya, itu hikmahnya tadi adalah bagaimana satu orang soleh punya dia manfaat bagi satu kampung, dan bagaimana orang soleh punya sudut pandang yang berbeda dengan orang satu kampung. Satu kampung sedih dia enggak, asa ayyakuna khairan, selalu berpikir itu. Orang soleh begitu, dia tidak pernah menyalahi keadaan. Walaupun dia dimusuhi oleh banyak orang, dia tidak pernah menyalahi keadaan, karena dia tahu pasti ada hikmahnya. Oh, bakalan Allah angkat derajatnya. Kan kalau orang yang dengki hanya ditujukan kepada orang yang dapat rezeki, yang dapat karunia. Nggak mungkin orang lagi kebanyakan utang kemudian didengkiin. Kan dengki itu definisinya menginginkan yang diinginkan orang lain dan berharap apa yang dimiliki orang lain itu hilang. Kita punya motor, didengkiin sama orang, tuh orang pengen motor kita, dan kita nggak punya motor, tuh orang dengki. Makanya jahat betul manusia yang dengki.
Kalau kita ada namanya ghibthah. Kalau ghibthah boleh, ada orang punya motor baru, kemudian kita pengen punya motor baru juga. Nggak apa-apa. Yang berabe adalah dia pengennya motor itu yang ada sama saudaranya. Ini gue kasih lu motor yang cakepan lagi. Enggak, pengennya yang itu juga. Itu orang dengki. Karena dia pengen supaya orang itu nggak punya motor. Na'udzubillah. Jadi orang dengki itu hidupnya nggak bakal bisa tenang. Makanya kita bersyukur kalau ada orang yang dengkiin. Berarti kita punya banyak karunia. Kalau ente nggak ada yang dengkiin, berarti ente nggak ada karunia. Dengki itu hanya ditujukan kepada orang yang mendapatkan karunia. Kisah kedua, wa yurwa anna Isa. Ini lebih ekstrim lagi. Biar kita terus bersyukur, betapapun keadaanmu kau menjadi orang yang bersyukur. Wa yurwa anna Isa, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salamu marra bi rajulin a'ma abrasa muq'adin. Ada Nabi Isa melewati seorang yang dia buta dan dia penyakit kusta dan dia juga lumpuh. Madrubil jambaini bifalijin. Dia lambungnya, dua lambungnya itu dia tertimpa falitus, stroke. Jadi nggak bisa bergerak. Jadi penyakitnya kalau bahasa kita komplikasi. Udah dia punya matanya buta, dia punya penyakit kusta, dia punya penyakit lumpuh, stroke. Wa qad tanathara lahmuhu minal juzami. Nah, ini lebih parah lagi. Dan telah rontok, jatuh. Dia punya daging, apa dagingnya itu orang minal juzami dari lantaran penyakit kusta. Jadi dagingnya pada rontok, merotol gitu. Ini ada ditemukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa yaqulu, dan hal keadaan orang tersebut berkata alhamdulillah. Matanya buta, dia punya penyakit kusta, bahkan dia lumpuh dan daging-dagingnya pada berjatuhan, berguguran. Tapi begitu Nabi Musa mendengar, mulut ini orang tetap alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran min khalqihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari perkara-perkara musibah yang dia berikan kepada banyak orang dari makhluknya, dari ciptaannya. Dia masih bersyukur. Kalau bahasa terjemah Betawinya begini, alhamdulillah kita diselamatin dari penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada orang lain. Lah, penyakit dia udah banyak banget, masih dia bersyukur. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran min khalqihi. Segala puji untukmu ya Allah yang telah menyembuhkan aku, menyehatkan aku dari perkara-perkara yang dia telah memberikan bencana kepada banyak daripada makhluknya. Kan banyak orang Pak yang kalau sakit sedikit ngeluh. Ini ya semua orang hampir banyak begitu. Tetapi malam ini kita akan ngaji sesuatu yang akan mengingatkan kita. Ente belum seberapa. Nih ada yang diceritakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Seorang lelaki yang ditemukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang dalam keadaan begitu banyak penyakit yang dideritanya, sampai rontok dia punya dagingnya, tapi yang keluar dari mulutnya hanya kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari berbagai bencana yang banyak Allah berikan kepada orang lain. Faqala lahu Isa, maka bertanya kepadanya siapa Isa, ya hadza ayyu syai'in minal bala'i arahu masrufan anka. Mana ada wahai Tuhan, mana ada bencana yang aku melihatnya darimu, yang dipalingkan darimu. Enggak ada, semua penyakit besar ada di engkau, buta ada di engkau, kusta ada di dia, lumpuh ada di dia, bahkan dia punya daging, dia rontok. Mana ada bencana yang tidak menyentuh darimu, kok masih bisa berdoa. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari bencana yang Allah berikan kepada banyak orang. Bencana yang mana yang lebih berat? Bukannya ente yang paling berat nih, kagak bisa ngelihat. Bencana berat Pak, waliyadzubillah, Allahumma salimna, kayaknya kita nggak kuat. Tetapi kita perlu belajar dari kitab ini.
bahwa tentang orang yang begitu bersyukur karena ada sesuatu yang kata dia, ya ruhallah. Dijawab, wahai ruhullah, ana khairun mimman lam yaj'alillahu fi qalbihi ma ja'ala fi qalbi min ma'rifatihi. Ini jawabannya. Wahai ruh Allah, aku lebih baik dari orang yang tidak menjadikan siapa Allah fi qalbihi pada hati seseorang, ma ja'ala fi qalbi akan sesuatu yang dia telah jadikan dalam hatiku, min ma'rifatihi daripada mengenalnya. Kata beliau, benar fisikku ini banyak penyakitnya, tetapi Allah memberikan kepadaku hati yang bisa mengenal dia. Mana ada, kata Nabi Isa, orang yang mendapatkan bencana lebih darimu. Dia bilang bahwa Allah telah menjadikan hatiku selamat karena mengenal Allah, dibanding dengan banyak orang yang tidak mengenal Allah. Itu karunia-Nya. Hatinya selamat. Ini yang sedang kita kaji. Kenapa hadir di majelis taklim? Supaya hati kita selamat. Karena tidak ada yang nanti akan selamat di yaumil qiyamah kecuali dia yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini kan Al-Qur'an yang menceritakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim masih berdoa begitu. Bagaimana dengan orang yang hatinya suka ngeruwet, suka marahin orang, nyimpan dendam? Ya ente, di dunia hidup kagak tenang, di akhirat keblangsak. Waliyadzubillah. Kata ini orang, Allah telah memberikan aku di dalam hatiku mengenal Allah, karena banyak orang yang gak mengenal Allah. Buktinya yang datang sholat berjamaah, yang datang ke majlis taklim, yang datang ke masjid hanya orang-orang tertentu saja. Tapi yang gak datang ke majlis taklim, gak datang ke masjid sholat berjamaah, tanya kepada mereka, pasti mereka juga berharap masuk surga. Cuman kerjaannya kagak mau. Kerjaannya kagak mau. Nolong orang kagak mau. Udah hidupnya nafsi-nafsi aja. Naudzubillah. Karena banyak orang yang kita dapat kayak begitu. Mudah-mudahan kajian ini akan mengingatkan kita. Oh iya Pak, kita kalau ngaji memang kudu to the point. Hak-hak. Salah-salah. Dalam rangka ingin mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa kebaikan itu akan terdengar perih bagi mereka yang gak suka dengan kebaikan. Tapi kebaikan akan menjadi sangat sejuk bagi mereka yang menyukai kebaikan itu. Oh iya, makasih udah diingetin. Resep dia sama suara ayam berkokok, dibangunkan dengan sholat. Resep dia dengan bacaan Al-Quran 30 menit sebelum sholat subuh. Resep dia ketika didengarkan ada bacaan Al-Quran sebelum sholat maghrib. Diingetin, udah jangan dunia melulu. Ente kapan mikirin akhiratnya? Giliran dunia aja kagak ada capeknya. Giliran akhirat mulu ngersulah capek. Apa yang diceritakan oleh orang tersebut? Aku mendapatkan atau Allah menjadikan hatiku mengenalnya saat banyak orang yang gak kenal Allah. Jadi kalau udah kenal Allah Pak, Ibu, kita jadi orang optimis terus. Iya, suami gue gak punya penghasilan, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Nggak, dia gak jadi uring-uringan. Nggak bang, emang kita udah rezekinya begini dari Allah. Mungkin kita kurang kenceng kali ibadahnya bang. Makanya abang berusaha jadi gagal mulu. Abang dagang jadi rugi mulu. Abang kerja, nyari kerja jadi susah mulu. Mungkin kitanya kurang kali bang ibadahnya. Yang ngatur rezeki kan Allah. Biarin orang benci, biarin orang kecilin kita. Yang penting kita gak dikecilin sama Allah. Artinya gak dimusuhin sama Allah. Wah, kalau mikirnya kayak begitu akan jadi orang yang optimis terus ibu bapak. Ini kadang-kadang kan buat ukuran, lihat no bang, tetangga udah beli kulkas, kita masih ini aja. Orang-orang udah kulkas 2 pintu, kita masih setengah pintu aja. Orang kulkas yang kecil.
Tapi kalau dia mikir semuanya karena Allah yang memberikan rezeki, maka dia menjadi orang optimis. Faqala lahu, maka berkata Isa alaihissalam kepada lelaki itu, sodakta, bener ente. Ngakuin tuh. Orang kalau tahu tentang ilmu yang sesungguhnya, dia nggak akan malu mengakui kebenaran orang lain. Sodakta, Nabi. Sodakta, bener ente. Padahal dia seorang Nabi tuh. Hati yadaka, kemariin tanganmu. Fana walahu yadahu, maka kemudian dia sodorkan tangannya. Faida huwa ahsanun nasi wajhan, maka tiba-tiba dia menjadi paling gantengnya manusia. Apanya? Wajhan, wajahnya. Nabi Isa kan bisa dengan izin Allah bisa menyembuhkan penyakit, membuat orang yang buta bisa melihat. Wa afdaluhum hayatan, dan menjadi orang yang paling baik perbuatannya. Wa qad adhaballahu anhu ma kana bihi, dan sungguh telah menghilangkan siapa Allah dari lelaki itu akan sesuatu yang ada padanya. Fa sahiba Isa wa ta'abbada ma'hu, maka dia menemani Isa dan kemudian dia beribadah bersama Nabi Isa. Itu kisah kedua. Jadi supaya kita jadi orang yang bersyukur terus, Pak. Bang Jadi masih sakit ya? Kita baca Fatihah buat Bang Adi biar Allah berikan kesembuhan. Habis operasi, biar kesembuhan, dan siapa saja jamaah yang sedang sakit. Pak Haji Tomo juga sedang sakit. Siapa aja yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Al-Fatihah. Itu ciri-ciri orang baik tuh, Pak. Tiba-tiba langsung digerakkan, saya punya ingat sama beliau, kita bacain Fatihah. Coba kalau bukan orang baik, boro-boro kita mau bacain Fatihah, betul gak? Kalau nggak hadir di majelis salim, boro-boro orang mau bacain Fatihah, kita nggak lihat sisi baiknya. Kadang-kadang malah justru ya udah biarin sakit yang udah bagian. Hidupnya juga nggak manfaat buat musola, buat masjid, buat agama kagak ada. Buat diri dia aja. Makanya kalau orang yang kayak begitu nggak open sama urusan agama, sama urusan sosial, mikirin dirinya sendiri, kalau mati suruh jalan sendiri ke kuburan, jalan aja sendiri. Kenapa? Karena cuma hidupnya buat diri dia dan nggak mau peduli kepada orang lain dalam urusan agama. Oh iya Pak, kita butuh orang lain, makanya kita jangan berbuat jahat ke orang lain, jangan berbuat jahat ke orang lain. Kisah yang ketiga, satu lagi. Wa quti'a Urwatu bin Zubair rijlahu min rukbatihi min akalatin kharajat biha, dan telah diamputasi, dipotong Urwah bin Zubair. Siapa Urwah bin Zubair? Rijlahu, akan kakinya, dipotong kakinya, min rukbatihi, dari dengkulnya, min akalatin dari penyakit, sebab penyakit kharajat biha, yang timbul, yang keluar dari kakinya. Jadi ada kaki yang kemudian dia timbul penyakit, kemudian diamputasi. Ini kita bercerita, membaca ini tidak berarti kita sanggup untuk menerimanya, karena kita perlu, ya Allah kita baca doang nih, jangan dikasih ujian berat kayak gini, ngeri juga kita. Ngeri juga. Pokoknya kita sekedar tahu bahwa penderitaan apapun kita, ini ada orang yang penderitaannya lebih besar lagi gitu. Urwah bin Zubair. Ini Urwah bin Zubair nih, Ustaz Jalal nih, kalau ngaji Syarah Ratibul Haddad, setan gak ketemu nyari dia. Gara-gara wiridannya Wiridul Latif. Ada bacaan dari Wiridul Latif tuh bacaannya. Salah satu bacaan yang khasiatnya, yang dibaca satu wiridan doang, nggak lengkap, nggak, cuman sedikit aja dia baca, kemudian diwiridin, itu setan nggak ketemu nyari Urwah bin Zubair. Ini orang Urwah bin Zubair, nggak semuanya. Makanya pentingnya tuh kalau ada wiridan kemudian ngaji syarahnya biar tambah mantep gitu. Ini baru satu wiridan, bagaimana kalau fullnya? Satu wiridan aja bisa kayak gitu. Summa qala, kemudian berkata siapa Urwah bin Zubair, alhamdulillah
alladzi akhadha minni wahidatan. Begitu diamputasi, kemudian dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengambil dariku satu doang. Iya, cuma satu, dari dengkul sampai kaki itu, satu kaki dipotong karena ada penyakit. Ngucapnya alhamdulillah yang Allah telah mengambil satu dari bagianku, dari tubuhku. Biasanya orang kalau dipotong begitu stres yang ada. Siapa yang pernah cerita? Majema atau siapa waktu itu yang cerita? Akhirnya karena dipotong dia kemudian putus asa, meninggal. Saya pernah dapat cerita itu. Cuman lupa siapa yang nyeritain karena stres begitu ngelihat kakinya udah. Karena kan kalau setiap penyakit itu datang sama kita, Ibu, yang terserang pertama tuh mental. Mental kita tuh. Makanya saudara-saudara kita yang sedang stroke gitu, mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya. Karena mentalnya kena. Melihat orang bawaannya udah takut kecilin aja. Biar sehat semuanya. Biar nerima ketentuan Allah. Waimuka la in kunta akhadta laqad abqaita. Wala in kunta ibtalaita laqad afaita. Dan dia berkata, demimu ya Allah, sesungguhnya jika engkau mengambil dari kakinya itu, sungguh engkau akan menjadikannya kekal. Wala in kunta ibtalaita laqad afaita, dan jikalau engkau menjadikan itu penyakit sebagai ujian, maka niscaya engkau akan sembuhkan. Jadi dia berkata bahwa emang semua milik engkau ya Allah. Engkau yang ambilkan badan kita, semua milik Allah. Maka begitu dia bagian kakinya dipotong dari lutut sampai kakinya satu kaki itu, dia bilang ini semua milik Allah, maka akan kembali kepada Allah. Kalau dia jadi penyakit kemudian kemudian itu hanya penyakit, niscaya Allah sembuhkan. Tsumma lam yada' wirdahu tilkal lailah. Kemudian dia tidak meninggalkan wiridannya pada malam itu. Emang terkenal orang ini, setiap orang, Bu, Bapak, kita harus punya wiridan. Kata Tuan Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalah Muawanah, al-waridat min haitsul aurad. Wiridan itu ya al-waridat yang datang itu dia berbanding lurus dengan wiridan. Jadi kayak misalnya Bang Haji Emang punya wiridan setiap setengah jam, itu wiridan tuh. Ada yang baca wiridannya tasbih, ada yang baca wiridannya 1000 kali baca sholawat, ada yang wiridannya sholat duha, ada yang wiridannya ngasih sedekah. Bahkan di Robadung ada tuh orang yang sampai sayangnya mau kucing, wiridannya tiap hari ngeluarin duit 300.000 buat ngempanin kucing. Ya ada saja ya. Orang Robadung. Itu kalau jalan kemana-mana di mobilnya ada ikan cuek apa ikan apa tuh. Beliau cerita sama saya 300.000. Saya dapat cerita dari orang lain dan sampai orangnya sendiri cerita. Jadi dia sedekahnya sama kucing. Jadi diempanin tuh. Nah, kalau sama orang aja kayak gitu, hewan aja sampai kayak gitu, apalagi sama manusia. Tapi setiap orang kudu punya wiridan perbuatan maupun wiridan ucapan, jangan sampai kagak. Al-waridat min haitsul aurad. Bahkan disuruh oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente kudu banyak punya wiridan, karena wiridan itu punya karakter masing-masing. Jadi ada yang wiridannya malam Jumat baca Yasin, wiridan tuh. Ada yang wiridan baca surat Al-Kahfi, ada yang tiap malam baca surat Al-Waqiah, ada yang wiridannya sholat duha, ada yang wiridannya puasa. Banyak dia punya wiridan, karena yang datang dari Allah, pemberian Allah, dia akan berbanding lurus dengan wiridan sesuatu yang dia lazimkan dalam melakukannya. Itu wiridan. Makanya baca, Ustaz saya udah baca Ratibul Haddad, gak mau baca Widul Latif. Jangan. Masing-masing punya karakter. Saya udah baca Nasmaul Husna, saya gak mau baca lagi sholat. Jangan. Jadi wiridan memang kudu banyak. Makanya kalau kita ngelihat kayak begini, bahwa tidak ada yang perlu kita sedihin, karena memang ada jalan keluarnya semua. Coba kita lihat Nabi sampai bersabda tuh, siapa orang yang baca salawat dalam satu hari 1000 kali, dia kagak boleh mati kecuali udah ngelihat tempatnya di surga. Tuh, baca salawat 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Itu enggak lebih dari 15 menit atau 20 menit. 1000 kali. Tapi tuh orang kagak boleh mati sebelum dia ngelihat tempatnya di surga. Artinya
dia dijamin di surganya, masa di dunia jadi susah. Cuman memang kita ini yang bab yakin nih. Makanya kita ngaji ihya supaya kita hajar terus hati kita. Enti apa sih yang bikin kagak percaya? Ini ada orang-orang yang diceritakan mereka mendapatkan pertolongan Allah, bahkan dalam ketiadaannya mereka tetap berbaik sangka. Itu tadi orang yang buta, kusta, dengan dia nerima apa yang terjadi Nabi Isa, kemudian dengan sebab Nabi Isa sembuh dia dari penyakitnya, langsung jadi lelaki paling ganteng saat itu. Bagi Allah mudah, Pak. Ibu, bagi Allah mudah. Buat besok ngejadiin kita selesai semua masalah gitu. Kan setiap orang hidup pasti punya masalah, pasti punya hajat. Hajatlah kita punya hajat. Ente kayak gak punya Tuhan, lagi kepuyangan urusan dunia. Padahal masih nyembah yang punya dunia. Nah, Bang Dirman pada saat beliau kerja di mana? KFC. Aman betul, dijamin sama KFC. Orang dia kerja di situ. Kita yang nggak kerja di situ boro-boro digaji, kagak, orang kagak kerja. Mau dijitak kepala kita lagi datang-datang itu Bang Dirman dapat gaji, kok saya kagak? Ya iyalah, lu kagak kerja. Sama ketika engkau menyembah Allah. Kalau engkau menyembah Allah, engkau akan dibayar. Allah tidak akan pernah memurkai, mendatangkan bencana kepada orang yang menyembahnya. Yang dimurkai sama Allah yang tidak menyembahnya, atau dia durhaka, mulutnya ngaku beriman tapi badannya nggak diajak beribadah, mulutnya ngaku beriman tapi badannya nggak diajak buat melakukan ketaatan. Jadi optimis, ibu bapak optimis, selagi masih badan kita demen sama masjid musola al musyawarah atau masjid-masjid manapun kita masih demen, ketahuilah Allah yang undang ente. Allah yang undang kita datang. Makanya kalau orang bisa bertamu datang ke masjid, ke musola, bahwa di dalam energi tubuhnya adalah dikuasai oleh ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi optimis terus ya. Karena memang saya nggak ketemu dalilnya orang yang masih menyembah Allah kemudian ketakutan. Nggak ada ketemu dalil. Saya ada baca ini terakhir ya. Nanti dibuka apa namanya, surat kemarin saya sampaikan, ibu satu surat aja saya kelupaan, surat Al-Baqarah. Coba ada ibu yang mau baca ini nanti kita buat nambah yakin kalau kita minta kepada Allah nggak bakal ya. Terakhir sebelum kita tutup dengan doa, ayat 89. Udah ketemu ibu? Nyenong sehat ya, nyenong ya. Lurus banget duduknya begitu, bagus ya nenek. Udah ketemu ayat berapa tadi? 89. Nah, dibuka ayat 89. Biar ini jadi, ini kata Al-Quran. Al-Quran bercerita Allah ingin menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya, dan Allah ingin menceritakan betapa dahsyatnya engkau sebagai umat Nabi Muhammad. Al-Baqarah 89. Bang Dirman yang mau baca. Bang Dirman jaga kesehatan aja buat besok pagi, jangan sampai kalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi Wala'natullahi 'alal kafirin. Bacanya bagus banget mau nyimak. Hah? Oh, istrinya mau tabur, maklum kita. Ini baru istrinya mau tabur, langsung nongol lakinya. Ya Allah bang, kalau punya bini kayak begini bang, biar kata kagak, udah nyaut aja kalau mati jadi kuburin. Bang, biar kata kagak dimasakin juga kagak ngomel. Ya orang kagak ngasih uang belanja gimana mau ngomel.
tahu. Tahu aja Ustaz. Silakan terjemahnya. Dan setelah sampai kepada mereka kitab atau Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Terima kasih. Itu kalau buka tafsirnya, walamma ja'u kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Itu kalau dibuka tafsirnya, orang Yahudi diceritakan dalam ayat ini, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan adalah mereka orang-orang Yahudi Khaybar, mereka itu diceritakan perang lawan orang kafir, orang Yahudi. Islam belum datang, tapi mereka tahu bahwa ada yang bakalan datang, yakni Nabi Muhammad. Dalam kitab Taurat, dalam kitab diceritakan. Dan mereka kemudian berdoa menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtahu. Kami meminta kepadamu ya Allah dengan kebenaran seorang nabi yang ummi yang telah engkau janjikan, yang apabila dia datang gitu ya, maka kemudian tidak ada kecuali kau berikan kemenangan. Itu mereka lagi kalah menyebut nama Nabi Muhammad. Kemudian Allah jadikan berbalik menjadi menang karena kemuliaan nama Nabi Muhammad. Itu orang Yahudi, Bapak Ibu, yang nyebut nama Nabi Muhammad. Orang Yahudi mendapat pertolongan dari kekalahan peperangan. Bagaimana kita umatnya sendiri, umat Nabi Muhammad? Saya ketika ngebaca tafsirnya, ya Rabb, begitu simpel sebenarnya hidup ini. Engkau kelewat istimewa, ketemu ayat itu, ya Allah. Orang Yahudi minta kepada Allah bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana, dengan kebenaran nama seorang nabi yang ummi yang telah kau janjikan kepada kami, yang akan datang. Ja'a fi akhir zaman, yang akan datang dia di akhir zaman. Dia minta kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dikasih kemenangan bukan 1-2 orang, 1 pasukan. Bagaimana kita yang baca Rotibul Haddad, kita baca sholawat menyebut nama Nabi, bagaimana kita yang kasih bersolawat? Jadi bangkit, jangan ketakutan, jadi orang optimis, bersihkan penyakit hati, karena kita memang adalah orang yang dalam jaminan Allah, dijamin Allah. Bentaran doang hidup di dunia lagi mau puyeng, jalanin aja yang bener aja di hadapan Allah. Entar Allah yang beresin semua urusan kita. Mintanya kepada Allah pol-polan. Mudah-mudahan 3 kisah ini akan mengokohkan keyakinan kita bahwa ketika engkau mendapati ada orang-orang yang ridho dan mendapatkan keajaiban-keajaiban, akan membuat kita semakin yakin Allah tidak akan pernah mendatangkan bencana kepada hambanya yang taat beribadah kecuali ada kebaikan yang tersimpan. Siapa yang mengetahui tersamarnya karunia Allah, kasih sayang Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang akan ridho bifi'lihi ala kulli halin. Dia akan ridho terhadap perbuatan Allah atas setiap keadaan. Yes, saya terima ya Allah, tapi tolongin jangan lama-lama, saya udah kagak sanggup ini. Minta kepada Allah, terima, ridho, dan minta tolong kepada Allah, karena yang mendatangkan semuanya adalah Allah. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa
wa bijahi awliyaika wa bijahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.